Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahyar Swandi ingin menyampaikan sebuah presentasi yang membahas tentang akuntansi pemerintahan. Yang pertama ada struktur akuntansi sektor publik. Struktur akuntansi sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi nirlaba. Yang kemudian akuntansi pemerintahan dibagi menjadi dua juga, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian ada definisi akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang terkait dengan lembaga pemerintahan. Definisi akuntansi pemerintahan yaitu merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, akuntansi pemerintah daerah atau Pemda dikenal dengan istilah akuntansi keuangan daerah. Intinya adalah definisi akuntansi pemerintahan yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang melibatkan pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian ada karakteristik akuntansi pemerintahan. Yang pertama, tujuan utama lembaga pemerintahan bukanlah mencapai laba, sehingga konsekuensinya tidak ada catatan maupun pelaporan laba rugi selama satu periode. Jadi dalam akuntansi pemerintahan tidak ada yang namanya laporan laba rugi, dikarenakan tujuan dari akuntansi pemerintahan ini yaitu adalah bukan untuk mencari laba, tapi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah tersebut, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua adalah dimiliki secara kolektif oleh publik atau rakyat, sehingga tidak terdapat pencatatan atas pemilikan pribadi. Dengan demikian, kepemilikan atas sumber daya tidak diwujudkan dalam bentuk surat bukti kepemilikan atau saham yang dapat diperjualbelikan. Jadi akuntansi pemerintahan ini milik publik gitu. Yang berarti tidak bisa dinikmati hanya oleh satu pihak, tapi bisa dinikmati oleh banyak pihak, yaitu masyarakat luas. Kemudian yang ketiga ada bentuk akuntansi pemerintahan antar negara tidak sama tergantung dari bentuk negara yang bersangkutan. Jadi di tiap-tiap negara bentuk akuntansi pemerintahnya berbeda dan tidak sama. Yang keempat, penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari mekanisme pengelolaan keuangan serta sistem anggaran suatu negara. Kemudian ada perbedaan akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis. Yang pertama ada perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan di sini antara lain kalau akuntansi pemerintahan tidak ada perhitungan laba rugi, yang ada hanya surplus atau defisit. Kemudian tidak revaluasi aset, tidak ada penyusutan aset tetap, dan perbandingan anggaran terhadap realisasi dari pendapatan dan belanja. Kalau tujuan dari akuntansi bisnis terdapat perhitungan laba rugi, kemudian mungkin adanya evaluasi aset, kemudian adanya penyusutan aset tetap, kemudian perbandingan antara pendapatan dan beban. Kemudian ada perbedaan dalam masalah pendapatan. Kalau akuntansi pemerintahan, pendapatan tidak bersifat resolusi, yang artinya tidak dapat diputar lagi untuk belanja di tahun yang akan datang. Kemudian sebagian pendapatan diperoleh dari pemaksaan. Pemaksaan di sini yang dimaksud adalah pajak. Kemudian penerimaan pinjaman dijadikan pendapatan. Kemudian masalah pendapatan dari akuntansi bisnis, pendapatan tahun berjalan dapat disimpan untuk digunakan pada tahun yang akan datang. Kemudian pendapatan diperoleh dari pihak lain yang sukarela memberi barang atau jasa. Kemudian yang terakhir, penerimaan pinjaman dijadikan kewajiban. Kemudian ada perbedaan dalam masalah beban. Dalam akuntansi pemerintahan menggunakan istilah expenditure atau belanja, di mana di dalam termasuk expense atau biaya, pembayaran angsuran, pelunasan utang, dan pembelian aset tetap. Kemudian beban dalam akuntansi bisnis menggunakan istilah expense atau beban atau biaya, di mana cakupannya lebih sempit daripada expenditure.
Kemudian ada masalah penganggaran. Masalah penganggaran di sini yang termasuk di dalam akuntansi pemerintahan yaitu antara lain terdapat akuntansi anggaran, terdapat rekening anggaran, perbandingan antara anggaran dan realisasinya dilakukan secara interkompatibel. Kemudian dalam akuntansi bisnis tidak ada akuntansi anggaran dan tidak ada rekening anggaran. Dan kemudian perbandingan antara anggaran dan realisasinya dilakukan secara ekstrakompatibel. Kemudian ada masalah kepemilikan. Dalam akuntansi pemerintahan tidak terdapat tanda kepemilikan. Yang bertindak sebagai pemegang kebijakan adalah rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Kemudian dalam akuntansi bisnis terdapat tanda kepemilikan dalam wujud modal saham. Pemegang saham mayoritas dapat bertindak selaku pemegang kebijakan perusahaan. Kemudian ada masalah basis akuntansi. Dalam akuntansi pemerintahan, basis kas untuk pengakuan pendapatan dan beban, basis akural untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian dalam akuntansi bisnis, basis akural baik untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian ada masalah sistem entry yang digunakan. Dalam akuntansi pemerintahan, sistem entry yang digunakan paralel antara single entry dan double entry. Kemudian single entry untuk pencatatan pembukuan pada bendahara, double entry untuk pencatatan dengan komputerisasi pada sistem akuntansi pemerintahan. Kemudian sistem entry yang digunakan dalam akuntansi bisnis adalah double entry. Jika ada perbedaan antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis, maka juga ada persamaannya, yaitu antara lain bagian integral dari sistem ekonomi. Terus yang kedua, memiliki masalah atau menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya secara ekonomis, secara efisien dan efektif. Kemudian proses pengadaan manajemen, termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Kemudian menghasilkan produk yang sama, misalnya baik itu pemerintah maupun swasta, ada yang bergerak di bidang transportasi, ada yang bergerak di bidang pendidikan dan lain-lain yang sektornya sama. Kemudian terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Kemudian ada tujuan akuntansi pemerintahan. Yang pertama adalah penyedia informasi, yaitu memberikan informasi untuk mengelola anggaran secara efisien, dan efektif agar tepat guna dan tepat sasaran. Kemudian ada pengendalian manajemen. Dan pengendalian manajemen itu memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang diperjakan kepada organisasi. Proses pengendalian manajemen itu terdiri dari yang pertama perencanaan strategis. Kemudian setelah menyusun perencanaan, kemudian membuat program. Jika sudah membuat program-program yang akan dikerjakan, maka dibuatlah sebuah penganggaran. Kemudian ketika semua sudah dilaksanakan, program-program tersebut sudah dilaksanakan, kemudian dilakukan evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Kemudian tujuan akuntansi pemerintahan yang ketiga yaitu adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban pemegang amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan dan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama akuntabilitas vertikal dan yang kedua akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Kalau akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Di sini terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Kemudian akuntabilitas proses. Yang ketiga ada akuntabilitas program, dan yang terakhir ada akuntabilitas kebijakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.